Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Anda kembali di Sapa Indonesia Sore bersama saya Jihan Novita. Saudara, kabar baik datang bagi warga Cimahi, Jawa Barat. Anda yang akan berbelanja di pasar tradisional kini sudah bisa melakukan pembayaran secara digital. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah dari Pasar Atas Baru Cimahi, Jawa Barat. Saudara, saat ini saya berada di Pasar Atas Baru Kota Cimahi yang ditunjuk sebagai salah satu pasar tradisional di Bandung Raya yang akan menerapkan program digitalisasi pasar rakyat. Seperti apa pro dan kontranya, berikut liputan. Terpilihnya Pasar Baru Cimahi menjadi salah satu pasar yang menerapkan pembayaran sistem digitalisasi membuat semua pihak harus bisa dengan cepat beradaptasi. Sistem pembayaran di pasar tradisional ini akan beralih dari pembayaran tunai menjadi non-tunai. Dari sekitar 500-an pedagang di pasar ini, 243 pedagang telah menggunakan kanal pembayaran kris. Tidak hanya itu, 250 pedagang juga telah memanfaatkan sarana digital marketplace. Namun, penerapan sistem ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh sosialisasi kepada pedagang dan pembeli agar lebih memahami pembayaran dengan transaksi non-tunai. Cash aja. Ribetnya kenapa, Bu? Sulit. Ribet katanya gitu. Ribet. Jadi ribet karena udah aja mending uang cash aja. Adaptasi untuk mengikuti pola pembayaran non-tunai harus dengan cepat bisa diikuti oleh warga. Selain lebih aman, transaksi digital juga lebih nyaman diaplikasikan di masa pandemi. Ya, masalahnya kan mau tidak mau ya sekarang. Apapun misalnya, apalagi program sekarang digital, ya jelas kita harus mengikuti sebenarnya. Ya. Pola transformasi digital seperti yang dilaksanakan di Pasar Atas Baru Cimahi diyakini akan memberikan berbagai manfaat baik bagi masyarakat, perbankan maupun pemerintah. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Dan saudara, lalu seperti apa penerapan digitalisasi di pasar tradisional? Kita sudah bergabung dengan Kasubag UPT Pasar Atas Baru Cimahi, Jawa Barat, Bapak Andri Gunawan. Selamat sore Pak Andri, salam sehat Pak Andri. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Kompas TV. Pak Andri, dari sekitar 500 pedagang yang ada di Pasar Atas Baru Kota Cimahi ini, sekitar lebih dari 200 pedagang sudah melakukan transaksi secara digital ini. Apa Pak sejauh ini evaluasinya? Iya, yang kita evaluasi memang digitalisasi ini butuh proses, Mbak, butuh waktu ya, supaya pedagang bisa memahaminya. Dan kami memahami seperti itu. Kami sebagai pengelola butuh bekerja lebih keras lagi untuk mensosialisasikan manfaat digitalisasi ini. Ya, memang ada beberapa kendala. Mohon maaf nih, merubah kebiasaan itu memang sangat sulit ya, Mbak ya, merubah kebiasaan pedagang yang biasa melakukan pembayaran tunai sekarang kepada non-tunai. Itu merubahnya memang butuh waktu, Mbak, butuh proses. Tapi kami sangat optimis, sangat yakin bahwa digitalisasi di Pasar Atas Baru ini akan berjalan, Mbak. Jadi memang sosialisasi pun terus dilakukan, tetapi apakah memang Mbak, ada penolakan gitu ya Pak? Karena kan memang sulit sekali tadi Bapak katakan mengubah kebiasaan itu ya Pak ya? Iya, Mbak. Kebiasaan yang mungkin sudah puluhan tahun, Mbak, dirubah dengan ya hanya beberapa minggu ini artinya sosialisasinya sekarang kami dengan pihak perbankan itu jemput bola, Mbak. Nggak lagi mengundang pedagang, tetapi kami yang mendatangi pedagang dan menjelaskan langsung. Dan itu memang pasti butuh tenaga, pikiran, waktu, Mbak. Tapi insya Allah kami yakin pedagang akan bisa memahami tentang digitalisasi ini, Mbak. Jadi pelan-pelan gitu ya Pak ya, pendekatan dilakukan kepada para pedagang. Betul, Mbak. Bapak tadi juga sempat katakan ya bahwa memang ini mengubah kebiasaan baru dan tidak semua masyarakat juga itu paham terkait dengan transaksi digital. Apakah memang ada pendampingan yang dilakukan oleh pengelola pasar terhadap penjual dan juga pembeli agar memang secara digital ini transaksinya bisa berjalan dengan lancar, Pak? Ada, Mbak. Mau nggak mau, suka nggak suka itu memang harus didampingi terus, Mbak, pedagang itu. Ya, pedagang itu, dan kita harus tahu ketika mendampingi pedagang itu, lihat jam-jam sepinya pedagang. Jangan lagi ramai, kita mendampingi, oh itu pedagang
tidak akan menerima seperti itu, Mbak. Jadi intinya pengelola mendampinginya itu harus tahu kapan nih memberikan sosialisasi door to door ke pedagangnya itu waktunya kapan. Pas jualannya minimal lagi sepi. Kalau lagi ramai nggak bisa, Mbak. Kita harus sabar. Jadi menunggu timing yang pas gitu ya, tetapi Iya, memang betul, pendampingan Mbak. ini terus dilakukan. Dan saat ini sudah ada 243 yang menggunakan Betul, transaksi digital. Bagaimana nih Pak, apakah memang ada lagi pedagang-pedagang yang juga masih menunggu untuk bisa melakukan transaksi digital tersebut di Pasar Atas Cimahi ini Pak? Ada Mbak. Itu ada beberapa pedagang sisanya yang memang sedang menunggu Mbak. Karena kan kita bekerja sama dengan perbankan, bukan hanya pengelola. Jadi kami berharap pihak perbankan pun bisa jemput bola lah Mbak. Ya, ke pedagang, menjelaskan sosialisasinya nggak kayak dulu dikumpulkan pedagangnya. Kalau sekarang jemput bola Mbak dengan pihak perbankannya. Ya cuman itu tadi Mbak, timingnya jam berapa nih pedagang sepinya jualan gitu. Jangan pagi-pagi lagi rame kita datang ke kiosnya menjelaskan, nggak akan masuk Mbak ke pedagang Mbak. Jadi harus sabar. Jadi memang pendekatannya harus sabar Ya, dan memang jemput bola harus itu lihat juga menjadi timingnya, salah Mbak. satu solusi juga untuk bisa sosialisasi ini masuk kepada para pedagang gitu ya Betul, Pak Andri. Mbak. Pak Jemput Andri, bola Mbak. ya awalnya bagaimana nih Pak akhirnya bisa diterapkan transaksi digital ini, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu? Ya awalnya Mbak, kita ngundang pedagang 400. Yang dagang cuma 20 orang Mbak. Wah, Yang jauh dagang ya 20 Pak ya. orang. Akhirnya kita memahami bahwa memang karakter pedagang itu, mereka itu tidak mau meninggalkan kios dan lapaknya Mbak. Jadi ya kitanya yang harus jemput bola Mbak. Ya itu lumayan Mbak lah. Sekitar 2 minggu ngundang mereka, nggak ada yang datang cuma 20 gitu, lama banget Mbak. Ya akhirnya ya kita sepakat dengan pihak perbankan, salah satu strateginya ya jemput bola Mbak. Alhamdulillah dengan jemput bola, memang cukup lama Mbak menjelaskan kepada satu pedagang, bisa 20-30 menit, mereka nggak paham-paham, maklum ya Mbak ya, karena kan sudah sepuh pedagang pasar tradisional itu. Ada yang nggak mau ribet juga seperti tadi, memang betul itu kenyataannya seperti itu. Baik, memang butuh perjuangan yang cukup Perjuangan, keras Mbak. gitu ya Pak Andri ya. Lalu Iya. Pak, target ke depannya Pak Andri seperti apa nih Pak agar memang transaksi digital ini di Pasar Atas Baru Cimahi ini bisa berjalan sukses gitu untuk bisa diterapkan ke seluruh pedagang? Memang target kami ini Mbak, seluruh pasar yang dikelola oleh pemerintah, khususnya itu semua digitalisasi. Ya Mbak, itu targetnya ya. Tetapi kami menyadari gitu, itu semua butuh proses, butuh waktu agar para pedagang itu bisa memahaminya. Dan ingat Mbak, bukan hanya pedagang, konsumennya juga. Mbak kebayangin saya harus menjelaskan kepada misalnya ibu-ibu, nenek-nenek yang belanja cuman kangkung aja, kan nggak mungkin juga Mbak itu ikut digitalisasi ya. Jadi ya fleksibel lah Mbak untuk saat ini. Fleksibel Mbak. Karena Baik, marketnya kan pasar itu rata-rata menengah ke bawah Mbak. Beda dengan pasar modern. terima kasih Pak Andri atas bincang-bincangnya Siap, Mbak. sore hari ini. Salam sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak. Siap, makasih Mbak.